Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, seluruh panitia dan seluruh peserta yang hadir di ruangan pada malam hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan inovasi yang kemarin sudah diberikan proposalnya, yang kami beri nama Umadrasah, aplikasi ujian online berbasis web mobile. Ya, sebenarnya namanya nanti akan dirubah menjadi umat. Jadi madrasah jadi umat karena ya umat. Nah, bisa juga diplesetkan ke umat karena kami dari insan Kementerian Agama yang motonya ikhlas beramal, jadi berkaitan dengan kemaslahatan umat. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Start with why. Kita mulai dengan kata mengapa. Kenapa lahir atau kenapa dibuat aplikasi ujian madrasah ini? Bapak Ibu sekalian tentu mengetahui bahwa dalam dunia pendidikan, terutama di zaman sekarang setelah COVID yang kemarin saya sempat membaca artikel di online bahwa budaya menyontek itu sudah sangat lumrah di kalangan pelajar. Ya, dan kemarin saya alhamdulillah tahun 2019 terangkat menjadi pegawai negeri sipil. Teman kedua rekan saya ini baru-baru lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Alhamdulillah kami semua sudah melewati ujian yang berbasis CAT, dan itu luar biasa. Luar biasa, memang tidak ada celah sama sekali untuk berbuat curang di situ. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah aplikasi-aplikasi ujian seperti ini, CAT dari BKN misalnya, itu kan tidak bisa digunakan di madrasah atau di sekolah. Maka bagaimana supaya kami menyediakan atau membuat aplikasi untuk supaya anak-anak terlatih untuk bisa jujur. Dan memang kalau kata Al-Quran, ainal mafar, kemana lagi tempat lari? Setelah adanya aplikasi ini, tidak ada pilihan lain bagi anak-anak selain belajar. Jadi tidak ada tricking, tidak ada lagi cheating. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini persoalan mendasar. Jadi untuk istilahnya lebih melatih lagi kejujuran anak-anak untuk lebih mempersiapkan diri agar mereka paham bahwa man zara'a hasada, siapa yang menanam dia yang akan panen. Ya, siapa yang berusaha dia yang akan berhasil. Maka kita mulai dengan aplikasi ujian seperti ini. Tapi dirahmati Allah, yang berikutnya, kenapa aplikasi ini penting atau kenapa ini dibuat? Ini berkaitan dengan yang namanya evaluasi pembelajaran. Jadi guru-guru setelah selesai ujian, maka guru-guru itu dituntut untuk mengevaluasi kembali soal-soal yang diberikan kepada anak-anak. Nah, biasanya kalau dianalisis satu persatu, maka akan memakan banyak waktu. Kalau di aplikasi ini setelah selesai muncul nilai dari setiap anak, maka juga sudah ada analisis setiap butir soal, yang itu kemudian digunakan oleh guru untuk mengisi buku 3 dalam pembelajaran. Nah, kemudian itu sekelumit masalah yang kemudian membuat lahirnya aplikasi ini. Selanjutnya, supaya lebih mengefisienkan waktu, kami serahkan ke rekan kami untuk menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi ini dan sekalian kita demo. Ya, langsung ke sistemnya aja. Oke, jadi dalam aplikasi ini punya 4 tingkatan user. Yang pertama adalah admin, kemudian pengawas, guru mata pelajaran dengan peserta didik. Keempatnya memiliki tingkatan akses yang berbeda, di mana admin itu dapat membuat jadwal, dapat mengunci aplikasi. Jadi kalau aplikasi terkunci, maka semua kegiatan entah pengawas mata pelajaran dan peserta didik tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Kemudian penginputan soal. Nah, penginputan soal juga dilakukan oleh admin, dan kemudian ada yang namanya pemberhentian ujian secara serentak oleh admin. Jadi semua kegiatan ujian apabila sudah waktu yang ditentukan, karena sebelumnya aplikasi ini ketika diterapkan di tahun 2022 ada beberapa celah, yaitu yang pertama siswa dapat merubah, salah satunya siswa dapat merubah waktu dalam device-nya atau smartphone-nya sehingga dapat membuat waktunya untuk mengerjakan ujian jauh lebih panjang. Nah, itu dapat diatasi dengan pemberhentian ujian secara serentak oleh admin. Kemudian ada pengawas. Di sini pengawas
fungsinya adalah untuk mengakses daftar peserta ujian, dapat mengakses token ujian. Jadi token ujian ini berubah setiap 3 menit. Setiap 3 menit dia akan mendapatkan token yang berbeda untuk masuk ke dalam soal yang sama. Jadi apabila ada share ke teman-teman tentang token, itu dapat diubah sehingga orang lain tidak dapat mengakses ketika melewati 3 menit itu. Oke, kemudian ada penguncian soal. Jadi apabila ada peserta didik yang ketika dia kesulitan menjawab soal, biasanya siswa itu meminta izin kepada pengawas untuk keluar dengan alasan buang air kecil dan lain sebagainya. Nah, fitur pengawas ini, penguncian soal, apabila ditekan, maka walaupun smartphone-nya dibawa keluar, dia tidak dapat mengakses soal tersebut karena terkunci secara otomatis. Nah, nanti dia kembali ke ruangan, kemudian pengawas dapat membuka soal itu. Dan yang terakhir adalah pengawas dapat mereset ujian. Artinya apabila ditemukan tindakan kecurangan dan pengawas mereset ujian, maka ujiannya tidak dapat dilanjutkan. Seperti itu. Kemudian ada guru mata pelajaran. Nah, di sini guru mata pelajaran itu dapat mengakses analisis jawaban per soal secara otomatis. Jadi kalau sebelum menggunakan aplikasi ini, guru itu masih mengakses jawaban per soal itu secara manual. Jadi dihitung ini benar, misalnya benar. Jadi kalau soalnya ada 30, kemudian siswanya ada 50, berarti 30 kali 50 yang harus dia analisis. Kemudian akses analisis tingkat kesulitan per butir soal. Jadi ketika semua siswa mengerjakan contohnya soal matematika, maka setiap butir soal itu akan dianalisis. Mana siswa yang mampu menjawab soal nomor 1? Kira-kira ada 10% yang mampu menjawab soal nomor 1, berarti itu termasuk dalam kategori soal yang sulit karena hanya 10% dari seluruh siswa. Kemudian yang terakhir, untuk guru mata pelajaran dia bisa mengakses grafik ketuntasan peserta ujian per kelas. Jadi dalam satu ruangan kelas itu mana yang tuntas pada mata pelajaran tertentu seperti itu. Kemudian yang terakhir peserta didik dia dapat mengakses soal untuk ujian. Nah itu. Kemudian next. Oh iya, masih ada satu lagi yaitu sistem keamanan, di mana aplikasi ini mampu mendeteksi potensi tindakan kecurangan peserta ujian. Nah, potensi-potensi tersebut diantaranya ada siswa yang mencoba untuk yang namanya ada satu fitur di Android yaitu split layar. Nah, split layar ini dia membagi layar. Jadi layar yang di atas dia gunakan untuk melihat soal, layar yang di bawah dia untuk mencari jawaban. Misalnya buka Google Chrome, kemudian searching tentang jawaban-jawaban yang dia inginkan. Nah, itu bisa saja terjadi. Namun dengan aplikasi ini dia mampu mendeteksi sehingga apabila di split layar secara otomatis ujiannya langsung finish, selesai. Dijawab dengan tidak, itu yang terkirim ke guru mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian apabila dia mencoba mengakses sosial media, misalnya WhatsApp, dia ingin berkomunikasi dengan orang di luar yang mencari jawaban misalnya. Nah, ketika dia buka WA, dia kembali ke halaman soal, maka soal itu langsung finish secara otomatis. Dan kemudian apabila ini aplikasi ini juga berbasis browser ya, berbasis browser. Jadi apabila dia mencoba untuk membuka tab baru untuk mencari jawaban, maka ketika dia kembali lagi ke tab yang soal tadi, dia langsung finish juga. Nah itu fitur keamanan untuk mendeteksi potensi tindakan kecurangan peserta ujian. Oke. Selanjutnya aspek teknik dalam inovasi ini yang disampaikan oleh rekan saya. Baik, unsur kebaharuan yang pertama, unsur kebaharuannya adalah tadi di sistem keamanan yang mungkin ini hanya ada di aplikasi-aplikasi ujian seperti CAT-nya BKN. Nah, kalau untuk di sekolahan biasanya menggunakan Google Form dan Google Form tidak mempunyai fitur ini. Kemudian bermanfaatan bagi daerah dan masyarakat ini tentu bermanfaat karena relevansinya mungkin dengan pendidikan, ya, bidang pendidikan, dinas pendidikan. Kemudian tidak membebani masyarakat juga karena memang yang dibutuhkan hanya dana dari madrasah, kemudian seorang programmer. Lalu kemudian ini juga termasuk urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan tentu dapat direplikasi. Kalau seandainya malam ini kemudian ditawarkan ke kepala dinas pendidikan, lalu beliau meminta untuk digunakan di SD atau SMP di Kota Bahu, maka bisa dibuatkan dengan cepat. Baik. Kemudian langsung ke demo.
tidak membebani masyarakat. Karena dengan adanya ini anak-anak pelajar itu terbeban ya. Besok saya mau nyontek sama siapa gitu. Salut. Boleh? Biasa ya. Jadi anak-anak kita ini apa ya? Saya saja ikut ujian SIM. Saya ada timernya gitu kan? Nggak selesai, nggak lulus, dipaksa gitu. Itu saja buat saya sudah sebuah beban itu. Kamu dengan bom waktu itu. Ini sudah dipraktekkan ini. Sudah. Hasilnya gimana hasilnya? Alhamdulillah banyak yang tidak lulus. Ini menunjukkan bahwa Terbeban mereka. Iya, terbeban. Tapi alhamdulillah untuk membangun ini ya, kejujurannya supaya berapa tahun jalan dan berapa lama? apanya? Udah berapa kali? Udah berapa kali ujian pakai ini? Sejak 2022. Bulan? April. Ujian akhir madrasah kelas 12. Ujian akhir madrasah kelas 12 ini. April tahun lalu berarti. Ini nanti yang kedua nih. Ini yang kedua. Yang lalu nggak lulus berapa persen? Kan banyak yang nggak lulus. Evaluasinya gimana? 20% saja yang lulus. Kira-kira begitu Pak. Tapi kebanyakan tidak lulus. Terus gimana nasibnya mereka? Kan ada yang dia Ada ya, penuntasan kembali. Oh, ujian ulang. Iya. Masalahkan kelulusan di murni ditentukan oleh madrasah. Oh, gitu bahasa juga ya. Udah cukup apa istilahnya? UAT udah ada proses UAT-nya. UAT itu Ujian akhir. kalau di pengembangan IT itu nama ada UAT, katanya yang bikin aplikasi. Iya. Pokoknya terakhir Pak. Ini enak. Seminggu itu tuh. UAT. Ya kan biasanya kan sebelum go live aplikasi itu harus di exercise dulu, dipastiin Oh, tes kelayakannya ya. keamanannya. Iya. Karena syarat yang mau diaplikasi itu harusnya itu ada lagi. Ya pengujian, maksudnya kan ini udah jalan baru sekali ya berarti. Oh, uji Kalau validasi. ujian sekolah, Uji sekali validasinya. Uji validitasnya. Artinya tidak berubah-berubah kalau dipakai di tempat lain. Iya. Soalnya ini sekarang dari tim ini tuh lawannya kalau buka di internet ujian.id. Saya bisa pakai kalau siswa saya cuma sampai 50, saya bisa gratis. Jadi saya pakai aplikasinya dia, saya cuma masukin soal, udah. Kalau siswanya sampai 500, saya cukup langganan 130.000 per bulan. Berarti kan cukup mahal dong. Kalau ini kan tadi biayanya satu programmer ya untuk maintenance. Programmer gaji berapa ya? Ya kalau ini termasuk programmernya kan beliau digaji sebagai guru, nah itu bidang salah satu tugasnya beliau. Nah itu maksud saya mungkin nanti teman-teman ketika pemaparan yang ide-ide sifatnya sudah ada di market, itu alangkah lebih baik untuk lihat aspek market fit-nya. Saya memilih, saya develop sendiri, atau saya beli dia. Ketika saya bayar vendor, Dan risiko di dia. Pada Pilihannya seperti itu. nah di situ. Ini berarti doa anak-anak 80 orang itu. Ada yang luar biasa. Mereka menderita dan mereka waktu tes kedua lulus bahagia sekali. Nggak jadi ya? Jadi Kalau enggak gini, tadi berbasis web kan, saya harusnya bisa ngecek di sini nih. Smartphone bisa. Kasih ininya aja. Kalau saya sih ada ininya. Kalau saya tinggal ya dari grup ini bisa. Jadi posisikan nanti seperti siswa aja benar-benar. Saya nggak akan coba karena Kalau enggak,
Inovasi itu kan buat kebahagiaan orang. Oh iya, that's okay. Buat kebahagiaan orang, bukan buat penderitaan orang. Saya ingat banget tuh Steve Jobs itu diminta putrinya, ayah saya ingin mendengarkan lagu sambil saya bisa lari-lari. Yang kira-kira iPod. iPod ya. Ya. Ini luar biasa. Berarti siswanya pakai ini ya, handphone. Handphone dulu Mas. Tahu nggak gimana caranya untuk mastiin siswanya nggak? Pokoknya kalau dia split layar atau dia buka tembok Oh, iya. selesai. Itu terjadi nggak di yang Banyak, sering. Makanya Oh, udah bisa udah familiar ya sekarang kan pakai. kadang-kadang ada kesalahan, dia tekan apa? Salah tekan, dia langsung finish kita awas bisa lagi. Jadi anak kelas 11 sekarang udah Ya, semua sudah. jatuhnya ini. Kalau bisa nggak ya dalam kesehatan mereka? Biasa itu yang ngomong ini stressful. Sudah dipakai juga. Balas kalau balas kamu kayak gitu. Tufolnya Pak, saya tufol. Endornya itu. Kayaknya ngerasa sendiri dengan waktu kata dia repot. Temen kan sukanya ngambil IELTS kan. Ada pertimbangan sih, ada timer dan nggak ada. Ya, silakan. Tapi oke sih. Mungkin sebelumnya admin bisa pergi ke fitur jadwal, kemudian mengganti Nah ini bagian dari anak-anak kelas 11 doa. dan update jadwal. Update jadwal, kita akan ganti time out-nya. Karena kalau kita masuk ujian dengan time out jam 5 maka sudah finish. Ketika dia masuk langsung finish. Karena lewat. Iya kan sudah lewat. Itu jam 5 di simulasi kita ganti time out-nya. Jam 11 PM. Ya, sekarang. Oke. Update. Oke. Jadi ya, untuk simulasi pertama yang tampil di layar ini merupakan layar admin yang mengontrol semua pengawasan. Nah, apabila dia memberikan lock itu posisinya, Ya. ini statusnya adalah unlock. Ya. Apabila posisinya menjadi lock, maka fitur ini akan secara otomatis tertutup. Ya, kita akan coba dibuka. Klik yang simulasi dulu, centang, dicentang, yang simulasi, ya dicentang, kemudian klik, dicentang dulu baru di, ya, centang dulu baru di lock. Maka di sini langsung lock out, di sini secara otomatis langsung keluar. Kemudian dia bisa unlock. Ini fitur ini fungsinya adalah untuk menjaga jangan sampai ada kelas yang salah dulu ujian. Jadi kita serentak membuat seperti ini supaya ujian itu berjalan bersamaan seperti itu. Nah, kemudian ada fitur kunci aplikasi. Coba diklik. Oh, saya ngerti nih. Harusnya nggak apa-apa. Siapa duluan masuk, racing kayak racing ya. Kan satu soal misalnya 30 menit satu soal. Kalau saya masuk jam 11.00, sementara harusnya ujian resmi mulai jam 11.15, maka 11.30 saya otomatis berhenti. Nah yang 11.15 mulai, 11.45 dia otomatis berhenti karena batas kuotanya cuma 30 menit. Jadi harusnya itu nggak usah dipermasalahkan. Siapa yang dulu start, dia akan kena juga di belakangnya. Ya. Nah, Harusnya. ya. Kalau apabila dia mengklik kunci aplikasi, maka di sini dia akan langsung secara otomatis terkunci lock menunggu aplikasi dibuka oleh admin. Jadi semua akses untuk melihat token, melihat siswa yang akan ujian itu tidak bisa. Tutup, iya. Ya, coba klik buka aplikasi. Ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian pengawasan. Oke, di bagian pengawasan kita akan masuk sebagai siswa. Bagaimana siswa itu bisa secara otomatis terhenti ujiannya apabila dia melakukan tindakan kecurangan.
bisa dibuat esainya. Ya. Ya, ini saya akan mengambil salah satu siswa ID. Maksudnya bisa apakah sudah ada atau Bisa dibuatkan, Pak. Oh, bisa. Iya. Kalau Untuk saya saat, yang benar sama dulu. ya untuk saat ini masih dihasilkan. Ya. A B C D E atau A B C? ABCDD. Oh, nama 5. Iya, Tapi kalau choice bisa nggak? Misal pilihannya Ganda. 1, 2, 4 gitu. Kan Bisa. nggak harus jawabannya 1, 2. Bisa ditambahkan checkbox seperti itu. Oke. Siapa yang belum bisa ya? Idenya dari mana? Kok kepikiran? Maksudnya Chat ASN. kalau chat ASN itu, oh itu bikin lah kayak gitu ya. Padahal yang ASN itu udah usia 19 minimal ya, anak muda itu. Saya kemarin di BPP, ya di BPP Mendagri ada ASN di timah muda, BPP-nya 4, itu Oke. udah 19 tahun. Mohon izin Pak, ini ada tampilan dari pengerjaan soalnya. Nah, ini. Boleh. Jadi ngerjainnya di handphone itu ya? Iya, dilihat di handphone masing-masing. Kemudian di sini akan muncul statusnya sedang mengerjakan ujian, sedang ujian. Jadi pengawas bisa lihat mana yang sudah selesai dulu, mana yang belum selesai. Ada warnanya. Jadi kalau yang sudah selesai tanda hijau, yang belum selesai yang warna kuning. Nah, apabila siswa mencoba untuk melakukan tindakan kecurangan, contohnya yang tadi, dia minta izin keluar. Di sini bisa dikunci soalnya. Ketika dikunci soal maka dia langsung terkunci. Nanti dia balik misalnya dari WC atau dari mana, kemudian bisa di-unlock lagi dari sini. Oke, buka soal. Coba betul-betul Oke, buka chat GPT. kita akan coba bagaimana apabila Karena dia butuh pindah layar kan? Iya. Otomatis lock kan? ya kalau dia mencoba untuk mengakses Ya, pasti. ya, browser misalnya, Ya, karena dia kan sudah saya menemukan baca ya, sistem. dia sudah menemukan jawaban, kemudian dia kembali ke aplikasi, Jadi error handlingnya udah di langsung selesai ujian. Ya, dia tidak bisa membuka lagi soal. Kemudian statusnya di sini sudah selesai ujian. Ya. Nah, itulah pemaparan aplikasi dari kami. Saya kembalikan. Bagaimana tadi kecurangan itu? Dia ke WC, kemudian balik lagi, kemudian Dia bawa, ya dia bawa device-nya, HP-nya dia bawa. Hah? Ya, baru dia mau kerjakan di luar. Ya. Oh dia buka di luar Dia aplikasi, di luar soalnya. kemudian kelihatan terjawab di situ, tapi tidak ada di tempat. Ya, dari tempat. Oh oke. Jadi kalau statusnya sedang ujian, tapi dia minta izin, kecuali selesai ujian, dia minta izin terserah. Tapi kalau sedang ujian, maka itu harus dikunci aplikasinya. Soalnya. Dia waktu keluar kan dikunci, Ya, otomatis dari luar kan dia tidak bisa masuk. ya. Nah kecurangannya di mana? Ya, itu dikhawatirkan berbuat curang, maka di lock. Oh. Gitu deh. Nggak, tadi kan- Kalau dia masuk lagi, Nah, tadi ketahuan dia curang gimana? Oh ya, jadi sebelumnya aplikasi ini belum ada fitur ini sebelumnya. Kemudian ditemukan permasalahan itu. Jadi ada siswa yang keluar, dia kerjakan di bawah pohon, mengerjakan soal, yang minta izin untuk ke WC. Setelah itu ternyata diketahui oleh teman-temannya dan itu sudah Dilaporkan. Ya. Jadi Oh. sebagai pencegahan. Oh ini berarti ada tambahan fitur ini. Iya, tambahan. Oh, oke. inovasinya situ. Oke. Padahal yang salah pohonnya. Wah ini izin bang. Iya. Wah ini luar biasa nih deh. Ya, memang pintar-pintar kalian ini semua. Nah, saya pikir ini cuma agak bagus pengembangan apapun itu. Tapi sebenarnya ada tantangan lagi di sini. Tantangannya adalah nanti adalah choice apa itu? Soalnya. Karena ini dibutuhkan banyak soal ini. Ratusan bahkan ribuan untuk mengantisipasi tadi saling nyontek itu. Kenapa kita tidak bisa nyontek? Ya memang karena lain. Yang di sini lain, karena kan di apa namanya? Di mixan diacak. Berarti tantangannya nanti Anda memasukkan tuh soal-soal itu. Itu kemampuan daya tampung itu. Kalau di KT itu kan saya pernah tanya itu sampai ribuan
ribuan soal di satu apa itu satu pasal. Ya itu kelebihannya. Kemudian tadi analisis tingkat kesulitan per butir soal itu menarik juga bagi saya, itu mengetahui itu per butir soal itu. Ya tapi apa yang penting hebat, saya belum bisa berkomentar lebih, tapi saya juga penasaran sebenarnya ini. Tapi ini sudah luar biasa nih, saya pikir. Dan ini untuk kepentingan orang banyak, kepentingan untuk pengembangan anak-anak bangsa, ini luar biasa Pak. Ya. Dan apa sih Pak? Ya ini bagus, dan apa kalau memang ini bisa diterapkan di tempat lain itu alangkah lebih bagus. Karena tadi sudah mobile itu ya sekarang trennya orang semua handphone gitu loh, itu lebih mudah. Terus tadi manfaatnya juga disebutkan juga, kegiatan untuk meriksa jawaban itu kan banyak, itu bisa menghemat berapa lama gitu kan. Nah itu mungkin nanti kalau dari sisi presentasi pemaparan itu manfaat-manfaat itu tuh kalau bisa dikuantifikasi gitu. Jadi orang tuh langsung kebayang, bisa menghemat berapa hari kerja gitu kan, guru itu bisa manfaatin yang lain gitu. Nah dari sisi efisiensi ini juga banyak berapa kertas yang dihemat segala macam, itu yang mungkin ini kalau mau di advance lagi ya gitu. Misal nanti ikut kompetisi lagi, harapan saya sih ikut aja kompetisi lagi yang dimanapun gitu ya. Ini bagus karena sudah diaplikasikan. Paling tinggal nambahin survei kepuasan dari ininya, evaluasinya kayak gimana. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau misalkan ini mau diterapin, itu kan sangat tergantung dengan grammar yang dibikin. Kelemahannya di satu sisi itu, tapi itu bisa jadi peluang buat teman-teman. Bisa buka alamat _ujian Buat saya dengan ujian online maksud saya tadi saya sebutin ya intinya ini gitu, itu bisa jadi peluang ini. Kalau memang itu murah gitu kan, teman-teman kenapa nggak tawarkan jasa itu gitu loh. Karena PR-nya kalau misalkan ini mau direplikasi, ini sangat tergantung dari programmer itu. Jadi aplikasi itu tuh sangat tergantung dari siapa yang maintenance. Orang yang nggak ada wassalam tuh. That's why kenapa aplikasi di lembaga termasuk PBI seringkali kalau yang bikinnya internal itu nggak berlanjut baik. Makanya akhirnya kita lebih memilih kita manfaatkan apa yang sudah ada, mending kita beli yang udah jadi, kita sebagai user. Karena tadi ketika kita develop makin banyak permintaan nambah feature ini, pasti bugnya makin banyak ya kan? Gitu. Nah, oleh karena itu memang mahal, aplikasi itu mahal. Kalau memang teman-teman udah sejauh ini dan ini jalan, kenapa enggak malah ini dikomersilkan? Dalam artian dikomersilkannya adalah tadi udah masuk ke ini masuk aja tuh daftar sekarang coba ujian. Yang PDF-nya paket-paketannya berapa tuh? Kayaknya tampilannya bukan ini tadi. Back coba. Nah, ini ada dia menawarkan jasa ujian coba turun ke bawah. Iya, ini tapi yang ini kalau di tampilan ini bisa ada pilihannya gitu. Kalau jumlahnya siswanya 50 gratis. Kalau coba. Ya, pokoknya nanti teman-teman lihat ini kan ada orang jualan produk yang sama kayak teman-teman nih. Ini Mas. Nah, ini. Ya, pilihannya ini teman-teman kompetitor teman-teman. Tapi ini bisa jadi peluang karena teman-teman istilahnya ada di sini.
orang itu kalau beli aplikasi pengennya vendornya dekat gitu, karena nanti bisa komplain gitu kan. Nah, cuma kalau diaplikasikan misalkan dari kepala kadis pendidikan tiba-tiba terpikir bagusnya diterapin, saya melihatnya replikasinya susah, karena kan sangat tergantung programmer. Nah, apalagi kalau direplikasi ke banyak bidang, itulah yang membuat saya berpikir di satu sisi bagus, tapi di satu sisi yang lain replikasinya jadi susah gitu. Karena tadi kan ini sangat tergantung programmernya. Padahal sudah ada aplikasi berbayar. Kalau saya mending aplikasi berbayar. Nah, teman-teman malah bisa jadi itu lihat peluang. Maksudnya nanti bandingin aja dalamnya, fiturnya apa aja, sama enggak? Atau teman-teman lebih baik? Kalau lebih baik pede aja, jual aja produk ini. Kalau jualan mantap itu bisa lebih viral lagi. Kalau viral ya sebetulnya ini bisa jadi apa? Contoh inovasi yang bagus, yang berhasil tuh gitu. Inovasi berhasil tuh yang pasti ya marketable gitu. Mungkin itu aja masukannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pertanyaan saya cuma satu nih. Waktu kalian habis anak-anak SMA yang kemarin ujian kelas 12 kan, bulan April tahun lalu, terus kalian sempat lagi survei publik kan, tingkat kepuasan mereka menggunakan ini. Kan pengguna loh, ada Kemudahan gitu. Iya. Softwarenya nggak harusnya kemudahan ya Pak ya. kemudahan mereka merasakan manfaat enggak? Kalau untuk untuk analisis tingkat kepuasan itu memang tidak dilakukan, Pak. Tapi ada respon balik dari siswa, yaitu keluhan. Nah itu apa? Itu sebenarnya kesempatan benar daripada survei. Bedakan antara orang kesel sama peneliti sama orang itu kan ditanya pakainya gampang apa enggak gitu kan? Iya. Itu ada kendalanya di bagian itu. Iya. Harus itu. Itu juga ini kalau di perusahaan besar namanya proses ketika mau bawa sebuah aplikasi atau sistem itu pasti harus di UAT itu kayak gitu. Survei dulu. Kalau nggak itu nggak akan mungkin sempurna. Nggak akan. Sebenarnya aplikasi ini sedang saya membuatkannya versi dinamisnya agar mudah diidentifikasi. Nah, rencananya nantinya kita akan buat yang versi trialnya. Jadi uji cobanya. Ketika ada tingkat kepuasan, mereka boleh langsung kontrak ke kami. Seperti itu sebenarnya. Nah ini kompetitornya ini nggak contoh aja. Jual. Oke, saya terima kasih. Baik. Sekian dari kami. Mungkin Bapak masih ingat di tahun lalu kami datang juga dengan menawarkan aplikasi yang Ingat. Sebenarnya absen online. ya aplikasi tahun lalu lebih bermanfaat. Saya berharap kalian, saya pikir tadi mau upgrade itu sudah bagus Pak, kita sudah berhasil ini. Ya. Ingat nggak TikTok yang viral itu? Ya. Guru marahin muridnya di Kroasia yang dia datang terlambat terus tangannya dipukul. Pesan moralnya ternyata sekedar hadir tepat waktu itu tidak sesuai ketika gurunya kemudian lihat bahwa si anak ini pagi-pagi dia harus nganter ayahnya yang lumpuh gitu. Setelah itu baru dia lari ke sekolah, tapi tetap terlambat gitu kan, dia harus terima pulang. Akhirnya si gurunya